Kita ke informasi lain pemirsa, kasus korupsi alat kesehatan kini bergulir ke sejumlah politisi Partai Amanat Nasional. Dalam persidangan, Jaksa KPK menyatakan ada aliran dana dari perusahaan pemenang proyek alat kesehatan ke Amin Rais dan Sutrisno Bahir. Selain mengenal Edi Gunawan, juga sudah lama kenal yang juga adik ipar dari Sutrisno Bahir, Ketua Partai Amanat Nasional periode tahun 2005 sampai dengan 2010. Selain nama mantan Ketua Umum PAN Sutrisno Bahir, tercatat nama Amin Rais 6 kali menerima transfer ke rekening pribadinya dari pemindah bukuan PT Indofarma. Menurut Jaksa, pemindah bukuan sebagian dana keuntungan PT Indofarma kepada Amin Rais dan Sutrisno Bahir atas perintah Nukis Syahrun, adik ipar Sutrisno Bahir. PT Indofarma merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung Siti Fadila Supari sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa untuk kegiatan pengadaan Alkes 2005. Penunjukan langsung PT Indofarma oleh Siti Fadila melalui pejabat pembuat komitmen Mulia Hashmi disebut jaksa menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Kesehatan. Siti juga disebut jaksa terbukti menerima suap 1,9 miliar rupiah dan merugikan negara hingga 6 miliar rupiah. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Siti Fadila Supari, SPJPK, berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar selama 6 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Siti Fadila tidak hanya membantah tuntutan jaksa, tapi juga membantah terlibat ataupun terkait dengan Partai Amanat Nasional. Padahal di dalam fakta pengadilan tidak terbukti sama sekali. Bu, mengenai membantu Nukis Syahrun kemudian ke Partai Amanat Nasional dan kemudian ya, saya bukan orang PAN sama sekali juga. Masa membantu 100 juta? Kan nggak mungkin lah. Itu dicari-cari banget. Siti Fadila Supari dan kuasa hukumnya akan membuat nota pembelaan yang akan dibacakan pada sidang lanjutan pada hari Rabu 7 Juni mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amin Rais, tidak membantah ataupun membenarkan pernyataan Jaksa KPK terkait dirinya menerima aliran dana proyek alat kesehatan sebesar 600 juta rupiah. Amin hanya mengatakan akan menyambangi KPK untuk bertemu seluruh pimpinannya. Dikonfirmasi oleh wartawan di kediamannya di Sleman, Yogyakarta, Amin hanya menjawab fakta di persidangan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari dengan menyatakan menerimanya dengan senang hati. Mantan Ketua MPR ini pun menilai tudingan tersebut sebagai berkah atau rahmat yang tersembunyi. Sebelumnya, Jaksa KPK menyebut Amin telah menerima transferan uang sebanyak 6 kali masing-masing senilai 100 juta rupiah dari dana keuntungan PT Indofarma kepada Amin Rais atas perintah Nukis Syahrun, adik ipar Sutrisno Bahir. PT Indofarma merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung Siti Fadila Supari sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa untuk kegiatan pengadaan Alkes 2005. Tetaplah bersama kami di alat kesehatan kini bergulir ke sejumlah politisi Partai Amanat Nasional. Dalam persidangan, Jaksa KPK menyatakan ada aliran dana dari perusahaan pemenang proyek alat kesehatan ke Amin Rais dan Sutrisno Bahir. Selain mengenal Edi Gunawan, juga sudah lama kenal yang juga adik ipar dari Sutrisno Bahir, Ketua Partai Amanat Nasional periode tahun 2005 sampai dengan 2010. Selain nama mantan Ketua Umum PAN Sutrisno Bahir, tercatat nama Amin Rais 6 kali menerima transfer ke rekening pribadinya dari pemindah bukuan PT Indofarma. Menurut Jaksa, pemindah bukuan sebagian dana keuntungan PT Indofarma kepada Amin Rais dan Sutrisno Bahir atas perintah Nukis Syahrun, adik ipar Sutrisno Bahir. PT Indofarma merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung Siti Fadila Supari sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa untuk kegiatan pengadaan Alkes 2005. Penunjukan langsung PT Indofarma oleh Siti Fadila melalui pejabat pembuat komitmen Mulia Hashmi disebut jaksa menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Kesehatan. Siti juga disebut jaksa terbukti menerima suap 1,9 miliar rupiah dan merugikan negara hingga 6 miliar rupiah. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Siti Fadila Supari, SPJPK, berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar selama 6 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Siti Fadila tidak hanya membantah tuntutan jaksa, tapi juga membantah terlibat ataupun terkait dengan Partai Amanat Nasional. Padahal di dalam fakta pengadilan tidak terbukti sama sekali. Bu, mengenai membantu Nukis Syahrun kemudian ke Partai Amanat Nasional dan kemudian ya, saya bukan orang PAN sama sekali juga. Masa membantu 100 juta? Kan nggak mungkin lah. Itu dicari-cari banget.
Siti Fadila Supari dan kuasa hukumnya akan membuat nota pembelaan yang akan dibacakan pada sidang lanjutan pada hari Rabu 7 Juni mendatang. Tim Liputan Metro TV. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais tidak membantah ataupun membenarkan pernyataan jaksa KPK terkait dirinya menerima aliran dana proyek alat kesehatan sebesar 600 juta rupiah. Amin hanya mengatakan akan menyambangi KPK untuk bertemu seluruh pimpinannya. Dikonfirmasi oleh wartawan di kediamannya di Sleman, Yogyakarta, Amin hanya menjawab fakta di persidangan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari dengan menyatakan menerimanya dengan senang hati. Mantan Ketua MPR ini pun menilai tudingan tersebut sebagai berkah atau rahmat yang tersembunyi. Sebelumnya, jaksa KPK menyebut Amin telah menerima transferan uang sebanyak 6 kali masing-masing senilai 100 juta rupiah dari dana keuntungan PT Indofarma kepada Amin Rais atas perintah Nuki Syahrun, adik ipar Sutrisno Bahir. PT Indofarma merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung Siti Fadila Supari sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa untuk kegiatan pengadaan Alkes 2005. 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum KPK atas kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan pada tahun 2005 dan 2007. Jaksa penuntut umum KPK menyebutkan jika Siti Fadila Supari secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Siti juga kerap kali berbelit-belit dalam persidangan dan tidak berterus terang serta tidak menyesali perbuatannya. Menurut jaksa, Siti terbukti menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan alat kesehatan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan. Akibatnya negara merugi hingga 6,1 miliar rupiah. Siti juga dinilai terbukti menerima suap 1,9 miliar rupiah yang diberikan Direktur Keuangan PT Geraha Ismaya Sri Wahyuningsih berupa Mandiri Travel Check sejumlah 20 lembar dengan nilai 500 juta rupiah. Terhadap terdakwa Dr. Siti Fadila Supari, SPJPK, berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar selama 6 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa kepada terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1 miliar 900 juta rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti terhadap dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 tahun. Pemerintah Kota Tegal menargetkan penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Tipikor. Ya, dalam surat tuntutan jaksa ini terdapat deretan nama-nama para penerima aliran dana dari perusahaan pemenang proyek Alkes. Salah satunya adalah Amin Rais. Mengenal Edi Gunawan juga sudah lama kenal, yang juga adik ipar dari Sutrisno Bahir, Ketua Partai Amanat Nasional periode tahun 2005 sampai dengan 2010. Selain nama mantan Ketua Umum PAN Sutrisno Bahir, tercatat nama Amin Rais 6 kali menerima transfer ke rekening pribadinya dari pemindah bukuan PT Indofarma. Menurut jaksa, pemindah bukuan sebagian dana keuntungan PT Indofarma kepada Amin Rais dan Sutrisno Bahir atas perintah Nuki Syahrun, adik ipar Sutrisno Bahir. PT Indofarma merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung Siti Fadila Supari sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa untuk kegiatan pengadaan Alkes 2005. Penunjukan langsung PT Indofarma oleh Siti Fadila melalui pejabat pembuat komitmen Mulya Hashmi disebut jaksa menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Kesehatan. Siti juga disebut jaksa terbukti menerima suap 1,9 miliar rupiah dan merugikan negara hingga 6 miliar rupiah. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Siti Fadila Supari, SPJPK, berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar selama 6 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Siti Fadila tidak hanya membantah tuntutan jaksa, tapi juga membantah terlibat ataupun terkait dengan Partai Amanat Nasional. Padahal di dalam suatu pengadilan tidak terbukti sama sekali. Mengenai membantu Nuki Syahrun kemudian ke Partai Amanat Nasional. Ya, saya bukan orang PAN sama sekali juga. Masa membantu 100 juta, nggak mungkin lah. Itu dicari-cari banget. Siti Fadila Supari dan kuasa hukumnya akan membuat nota pembelaan yang akan dibacakan pada sidang lanjutan pada hari Rabu 7 Juni mendatang. Tim Liputan Metro TV.
DPR Fahri Hamzah yang menjenguk 2 tahanan KPK tanpa izin di rumah tahanan Polres Jakarta Timur. ICW menduga ada motivasi tertentu di balik kunjungan Fahri Hamzah kepada 2 tahanan lembaga anti rasuah tersebut. Akibat upaya menerobos aturan, melanggar aturan dalam bertemu dengan seorang tahanan, tentu ini patut dicurigai ada motivasi tertentu yang bersangkutan bertemu dengan seorang tahanan KPK, apalagi dilakukan dengan cara melanggar ketentuan dan mekanisme yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya tentu ini sebuah terobosan aturan, menerobos aturan yang menjadi presiden buruk bagi seorang pejabat publik. Kita ke informasi dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke rumah tahanan Polres Jakarta Timur dikritik. Pasalnya Fahri juga membesuk 2 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap pemberian predikat wajar tanpa pengecualian dalam kunjungan ini. Partai Keadilan Sejahtera pun mempertanyakan tindakan Fahri yang disebut belum dapat izin dari lembaga anti rasuah. Adalah Partai Keadilan Sejahtera yang meminta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberikan penjelasan kepada publik terkait alasannya bertemu dengan 2 tahanan KPK di rumah tahanan Polres Jakarta Timur Senin 27 Mei 2017. Pasalnya, PKS menolak tindakan Fahri yang membesuk tahanan KPK tanpa izin lembaga anti rasuah sebagai perwakilan partai. Pak Fahri fair saja menjelaskan pada publik mengapa dia katanya mengunjungi kantor kepolisian tapi kok malah mengunjungi orang yang terkena OTT. Sampaikan aja pada terbuka sejujurnya, dan kemudian agar kemudian publik juga jadi tahu persis kalau pengawasan apa yang diawasi. Kan perlu juga disampaikan hasil pengawasan itu. Apa sih yang dilakukan pengawasan? Kalau pengawasan, apa yang dilakukan pengawasan? Dan apakah beliau adalah orang yang tepat untuk melakukan pengawasan itu, karena ini domainnya pimpinan, koordinator bidang hukum dan bidang politik gitu ya. Itu domainnya Pak Fadlizon gitu ya. Sebelumnya Fahri Hamzah mengaku kedatangannya ke rutan Polres Jakarta Timur dilakukan untuk safari Ramadan, sekaligus meninjau suasana ruang tahanan termasuk pelayanan terhadap mereka. Saya tadi di atas melihat keadaan para tahanan secara umum baik. Ya. Tadi juga ada 2 tahanan tipikor. Tadi Pak Setyani sama Pak Rahmat, sama yang satunya Pak Rohadi, ya. Pak Rohadi hadir, Pak Rohadi yang terkait kasus kemarin di BPK. Ya. Beliau juga sehat, ya. Sholat terus beliau, sholat sunnah. Jadi tidak fokus pada itu beliau, ya. Fokus pada bagaimana Polres Jakarta Timur sama kabarnya melayani, ya. Mereka dengar banyak inovasi, banyak sebagainya. Ini mereka mengambil akses langsung. Jadi memang situasinya dari seperti mengatakan bahwa juga profesional, modern, terpercaya, dengan humanis pelayan kita terhadap tahanan juga begitu dirasakan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku belum memberikan izin kepada siapapun, termasuk Fahri Hamzah, untuk menjenguk auditor BPK, Rohmadi Sabtogiri, dan pejabat Kementerian Desa PDTT, Jarod Budi Prabowo. KPK pun menyayangkan sikap Fahri yang tidak meminta izin untuk mendatangi tahanan yang tengah menjalani proses hukum. Tim Liputan. Paripurna, sejumlah anggota fraksi bahkan walk out dari ruang sidang. Sigit Soentomo menyampaikan keberatan jika paripurna dipimpin oleh Fahri Hamzah. Hal ini lantaran PKS telah memecat Fahri dari keanggotaan partai sejak 2 tahun lalu. Karena permintaan agar Fahri Hamzah diganti dan tidak duduk di kursi pimpinan tidak dikabulkan, sejumlah anggota fraksi walk out dari ruang sidang. Padahal agenda paripurna hari ini adalah mendengarkan pandangan fraksi soal rancangan APBN 2018 yang dihadiri langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Perwakilan PKS yang ditunjuk untuk membacakan pandangan fraksi, Eki Awal Muharam, akhirnya hanya menyerahkan pandangan fraksi tanpa membacakannya dalam forum paripurna. Ia juga memilih untuk menyerahkan pandangan fraksi ke Ketua DPR, Setia Novanto. Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan aksi walkout yang dilakukan oleh fraksi PKS yang masih tidak mengakui dirinya sebagai bagian dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR. Fahri berharap semua pihak bersikap dewasa dan mau berbesar hati menerima putusan pengadilan. Ya itu yang saya agak aneh ya teman-teman PKS. Itu kan saya kenal tuh, baik-baik gitu ya. Kok tiba-tiba tegang gitu kayak nggak kenal saya gitu. Jadi itu yang saya bilang, di PKS ini ada problem ya. Problemnya adalah mindset tentang negara itu yang belum clear. Saya dulu kampanye buat Pak Prabowo.
tidak setuju Pak Jokowi jadi presiden. Saya fight sampai di MK. Tapi begitu kami kalah dan dinyatakan Pak Jokowi presiden, ya kami hormat dia presiden. Selesai. Sama juga, ini kita berkelahi, saya sudah argumen di PN, lalu PN mengatakan, lah saya ini harus diterima sebagai pimpinan DPR, anggota DPR, dan kader PKS, harusnya diterima dulu. Nggak usah tegang kayak begitu, kayak nggak kenal gitu loh. Itu kan nggak enak jadinya, kita ini kan orang dewasa, bulan puasa kan. Nggak enak gitu, saya terus terang aja, kan ini intimidasi, ini menurut saya sudah... Berikut informasi berikutnya, rapat paripurna DPR hari ini diwarnai aksi walkout oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sebagian dari 21 anggota DPR dari fraksi PKS tidak mau Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memimpin rapat paripurna yang beragendakan pandangan fraksi mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2018. Aksi walkout dilakukan oleh anggota DPR asal fraksi PKS lantaran persoalan internal antara Fahri Hamzah dengan PKS yang hingga kini belum terselesaikan. Sebab 2 tahun yang lalu PKS telah memecat Fahri dari jabatannya sebagai pimpinan DPR. Anggota fraksi PKS Sigit Susiantomo meminta pimpinan DPR yang lain tidak menjadikan Fahri Hamzah sebagai pimpinan rapat paripurna DPR. Pasalnya keberadaan Fahri di kursi pimpinan rapat paripurna masih membawa nama fraksi PKS. Akibat dari aksi walkout, fraksi PKS tidak memberikan pandangan fraksi mengenai RAPBN 2018 lewat forum paripurna. Padahal rapat ini dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun fraksi PKS hanya menyerahkan pandangan fraksi kepada Ketua DPR Setia Novanto. Bapak Menteri, yaitu atas nama Bapak Eko. Apa kabar Pak Eko? Baik, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak Eko di puasa pertama hari ini? Puasa lancar ya Pak Eko ya? Alhamdulillah lancar. Pak Eko, mungkin kita langsung saja membahas masalah yang akhir-akhir ini menjadi cukup perbincangan di masyarakat, yaitu mengenai tangkap tangan terhadap salah satu pejabat di instansi yang Bapak pimpin. Bapak mengetahui tidak mungkin adanya upaya suap yang dilakukan oleh Irjen ini kepada BPK? Saya juga terkejut karena pada saat itu saya lagi di kantor, kira-kira antara jam 6 jam 7 saya ditelepon oleh sekjen saya, dikasih tahu bahwa ada 4 ruangan di Kementerian Desa yang disegel KPK. Ketika waktu itu tidak berada di kantor ya Pak ya? Saya di kantor. Oh, di kantor. Saya di kantor. Terus begitu saya dikasih tahu, saya otomatis telepon Irjen saya kan. Ternyata saya telepon Irjen saya tidak bisa dihubungi. Akhirnya saya telepon biro hukum saya, karena ini menyangkut KPK, saya minta untuk datang ke KPK untuk mencari informasi. Saya tunggu